Halo Seperadik, perkenalkan nama saya Aditya. Kali ini saya akan berbagi pengetahuan tentang hukum. Mari simak video berikut ini. Nah, inilah tema yang akan kita bahas, yaitu apa itu pencemaran nama baik. Pasti Seperadik tidak asing, bukan? Yuk kita simak video berikut ini. Menurut Moeljadno, ahli hukum pidana, pencemaran nama baik atau penghinaan adalah tindakan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan tujuan merugikan martabat atau harga diri orang tersebut di mata publik. Untuk penghinaan secara lisan dapat diancam. Pasal 310 ayat 1 KUHP, yaitu barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, dihukum karena pencemaran dengan hukuman penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp4.500. Dan untuk penghinaan melalui gambar dan tulisan dapat diancam. Pasal 310 ayat 2 KUHP, yaitu jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda paling banyak Rp4.500. Lalu apabila penghinaan melalui media elektronik dapat pula diancam. Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik, yaitu setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Pasal 45 ayat 4 merupakan ancaman dari pasal 27A, yaitu setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya H1 tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak Rp400 juta. Untuk menjaga agar pernyataan yang disampaikan tidak tergolong sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik dalam interaksi langsung, yaitu 1. Gunakan bahasa yang sopan dan netral. 2. Fokus pada tindakan atau situasi, bukan pada pribadi. 3. Berdasarkan fakta yang terbukti, gunakan forum yang tepat. 4. Perhatikan maksud dan tujuan kritik, hindari penyebar luasan ke publik. 5. Jangan mengedarkan rumor atau spekulasi. 6. Memahami batas kepentingan publik. 7. Jangan mengedarkan rumor atau spekulasi. 8. Memahami batas kepentingan publik. Dengan mengikuti batasan-batasan ini, risiko terkena tuntutan pencemaran nama baik dalam konteks hukum pidana umum dapat dikurangi, karena menunjukkan bahwa kritik atau pernyataan tersebut disampaikan dengan etika dan tanpa niat untuk mencemarkan nama baik seseorang. Dan untuk memastikan pernyataan atau informasi yang disampaikan tidak tergolong sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik khususnya dalam konteks UU ITE, yaitu 1. Pastikan pernyataan berdasarkan fakta yang jelas. 2. Hindari penggunaan bahasa kasar atau menghina. 3. Berdasarkan kepentingan umum. 4. Gunakan forum yang tepat. 5. Hindari publikasi ulang atau penyebaran luas. 6. Memastikan maksud, bukan untuk menjatuhkan reputasi. 7. Jangan sebarkan informasi yang bersifat pribadi. Dengan mematuhi batasan-batasan di atas, seseorang bisa lebih terlindungi dari risiko jeratan hukum terkait pencemaran nama baik, terutama dalam lingkungan digital. Nah, setelah menyimak penjelasan apa itu pencemaran nama baik, saya harap Seperadik lebih bijak bersikap ya, terutama dalam bermedia sosial. Sampai jumpa.